Jadi apalagi kita menjelaskan penasaran mengenai serial. Kalau sebelumnya kita mempelajari serial animasi dan kartun, kali ini kita membahas tentang sinetron, FTV dan juga seri anak anak. Jadi kita tahu bahwa di beberapa tahun belakangan Netflix selalu menjadi salah satu sumber yang paling mudah untuk mencari web series. Tapi zaman dulu tuh orang-orang menggunakan series YouTube dengan mulai seperti jadi sumber sinetron, FTV dan lain-lain itu biasanya tuh beragam genre. Tapi yang mereka anak-anak itu adalah cerita dongeng, cerita sejarah kehidupan anak-anak. Mungkin kalian pernah yang setelah di tahun 2000 sampai SMP kalian tuh pernah dengar nggak sih KKP itu apa? Kecil-kecil cerita adaptasi dari novel dengan konsentrasi yang kaya yang sampai sekarang pun kecil-kecilnya karya itu masih dianggap menjadi novel terakhir anak baris sepanjang masa dari kita tahun 2003. Ini pengalaman aku banget dari kecil aku suka banget baca karya sampai sekarang masih punya koleksinya di sebelah sana. Walaupun judul-judul yang paling aku tahu, mungkin aku bisa membahasnya 10 tahun nanti ya. Oke. Sedangkan FTV anak-anak itu mungkin udah mulai agak jarang tayangkan, tapi mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu banget, TV, terus juga Trans 7 itu seringkali mendominasi FTV yang bertemakan cerita dongeng. Tapi FTV dongeng itu bisa beragam jenis beberapa judul guys. Tapi mungkin sampai sekarang masih kalian nggak tahu mana siapa pemeran artis cilik Indonesia. Mungkin sebut saja alumni dari Gatot Kausina, Kato, sampai adanya bahkan sampai Kasadona pun juga pengalaman ini kan masih yang sekarang tuh berarti pertama dewasa ya guys. Mungkin udah banyak lama kali ya guys. Oke, tapi sedangkan untuk sinetron anak tuh mungkin agak jarang ditayangkan di TV karena mungkin didominasi sama ini guys. Yang genrenya itu ada keluarga dan juga anak-anak. Misalnya sebut saja ada Putri Bidadari, Putri bahkan Bidadari pun sampai dibuat spin-off-nya ya yang berjudul Putri Bidadari, terus lanjut ke tahun 2016 itu ada ini Kasih Bidadari, mungkin konsepnya sama tapi mungkin kenapa mungkin daripada dari kalian pada jarang itu karena syariatnya tuh nggak pengaruh karena paling tinggi dominan daripada Bukit Humanity atau yang sampai sekarang ini masih fenomenal. Nah tapi mungkin anak-anak sendiri tuh memang menanggap sinetron FTV itu tayangan yang paling mereka tidak suka karena mereka kalau pasti mau pengaruh dulu misalnya perselingkuhan lah, perselingkuhan keluarga, mereka pasti dunia tuh seperti itu atau juga web seriesnya yang ternyata dikhawatirkan konsep untuk anak tersebut. Nah bagaimana cara memilih jalan judul sinetron yang benar? Pertama, tidak alur cerita. Alur cerita anak itu harusnya bisa berteman konsep keluarga, persahabatan. Jangan bawa-bawa nama masalah rumah tangga. Kenapa? Karena akan mempengaruhi efek dulu bagi penontonnya. Kemudian yang kedua, syarat kedua untuk FTV anak. Kalau bukan genre legenda dan dongeng, syarat-syarat itu tuh mungkin kualitas tertulis harus pasti. Tapi yang harus diwaspadai adalah adegan berdarah ataupun adegan kekerasan. Karena kebanyakan kita tahu di dunia kalau diciptakan keadaan ada pemeriksaan segala macam, itu pasti udah kan disensor dong. Sebenarnya kalau kekerasan itu karena hal-hal ini guys, karena hal yang nggak wajar, bersifat non-verbal. Jadi mungkin itu harus diawasi terus-menerus sebagai dengan FTV atau tersebut. Mungkin MSTV salah satunya. Mungkin kalian yang masih pernah ingat kan kenapa dalam beberapa tahun 15 tahun terakhir itu MSTV itu menaikkan serial FTV lawas sama yang itu karena mungkin dari para pemainnya tuh mungkin dominasi pemain muda dan dewasa guys. Jadi kalian harus memahami tersebut bahwa mengawasi bahwa yang tersebut tidak akan wajar. Jadi makanya pilih genre yang berisi kekerasan untuk FTV legenda. Kalau untuk web series, salah satu web series tentang anak-anak itu harus sama berkonsep petualangan, ada penculikan. Mungkin kalau web series itu bisa diadaptasi dari beberapa judul film yang masih populer ya. Bisa mengikuti misalnya carilah web series yang tentang belahan dunia misalnya untuk anak-anak harus yang anak-anak supaya tapi nggak boleh jalan animasi bisa 3D nggak masalah. Jadi ciri khas web series seperti itu ada 3 syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Jadi mungkin kalau kalian yang belum pernah tahu kenapa sekarang bikin ini buat anak-anak buat kalian juga masuk ke Indonesia nih. Ini supaya tidak terpengaruh hal-hal menakutkan seperti misalnya hantu ataupun sesuatu yang menjadikan kecelakaan ataupun hal-hal mengandung unsur LGBT. Karena LGBT merupakan genre yang harus sangat diwaspadai di dalam setiap tayangan sinetron, FTV ataupun web series untuk anak-anak ya. Oke, tapi kami sudah bermanfaat dan seperti biasa untuk teman-teman bisa tahu bagaimana apa syarat dari kalian untuk memilih
penyulut sinetron, FTV atau film layar lebar dari anak-anak yang aman ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.